Jadi di sini saya akan menerangkan perangkat lunak. Jika ada yang belum tahu lebih detail, dan di sini saya akan menjelaskan apa itu perangkat lunak. Jika ada yang belum tahu, di sini saya akan menerangkan perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop yang agar bisa dioperasikan. Selanjutnya, fungsi-fungsi perangkat lunak. Nah, di sini ada memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar penggunaan dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Dan yang kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dan perangkat kerasnya. Dan yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Dan keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Yang kelima, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Nah, selanjutnya jenis-jenis perangkat lunak. Di sini ada 7. Ya, ada 7 kalau nggak salah ya. Ya, kalau salah maafkan. Yang pertama, perangkat lunak berbayar. Software yang mengharuskan penggunanya untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Ya, meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk membayar luaskan tidak diberikan kepada pengguna. Karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Nah, contohnya ini software software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows dan sebagainya. Freeware. Perangkat lunak ini gratis. Freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batas waktu tertentu. Biasanya para pengembang software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contoh software freeware adalah Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan sebagainya. Ih, berapa ya? Dan yang ketiga, free software. Pengguna harus membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas untuk melakukan pengandaan, modifikasi, hingga distribusi. Dan yang keempat, shareware. Perangkat lunak yang dibagikan secara gratis untuk keperluan tertentu. Biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan penggunaan dengan waktu yang terbatas. Biasanya 15 atau 30 hari. Shareware dibagikan secara gratis untuk memberikan pengguna kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. Dan yang kelima, malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menutup bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contohnya yaitu malware adalah spyware, perangkat atau yang disebut perangkat lunak pengintai. Adware, perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur. Virus komputer dan software lainnya yang dibuat dengan tujuan merugikan. Dan yang keenam, open source
firmware, perangkat lunak yang bersifat terbuka, sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, dan ditingkatkan dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL General Public License. Contoh, perangkat lunak ini adalah Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. Dan yang terakhir nomor 7, firmware. Perangkat lunak menyimpan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Nah, terima kasih Pak, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.